kemis, kalau nggak rebo ya kemis. Oke, kita perkenalan dulu ya guys. Namanya siapa nih? Mungkin dari sebelah kanan saya. Oke, teman-teman, kenalin, nama aku Ilmi. Biasa dipanggil Il atau Mi, terserah teman-teman. Oh gitu ya. Oke, Nama Mbak siapa, Mbak? kalau aku teman-teman bisa panggil Lia. Oke, kalau aku teman-teman bisa panggil Maisha. Meisha, dipanggilnya Sya atau Mais? Sya boleh. Sya aja deh, kayak lebih gampang gitu ya. Ini kan segmen Rebo Kemis first time banget ya, first time banget diisi sama perempuan nih. Kira-kira kenapa nih? Kenapa nggak ada cowok di antara kita? Kenapa nggak ada laki-laki? Oke, sebelumnya itu kan ada Ditong, terus Ian sama Joko. Joko, iya. Si 3 cowok itu ya. Si Ian, Ditong, maaf. Si Ian, Ditong sama Joko itu lagi ngapain? Kira-kira sekarang? Mungkin Ditelepon nggak sih? kenapa? Ditelepon nggak sih? Lagi ngapain gitu? Coba. Arum telepon. Maaf, Meisha telepon. Siapa? Atau mungkin chat aja kali ya. Kayaknya sih mereka lagi ujian kehidupan dan ujian kuliah biasalah. Dia kan masih pada kuliah. Kalau enggak ya lagi rebahan, lagi healing atau kemana. Oke, balik lagi ke sini ke kita. Kita mau ngobrolin apa nih? Apa ya? Ngobrolin apa nih? Kayaknya kita kenalin dulu nggak sih perempuan? Kita bawa kata perempuan terlebih dahulu di dalam diskusi kita kali ini. Diskusi? Enggak, maksudnya di dalam obrolan santai ini. Perempuan itu menurut Lia itu gimana? Ribet ya. Ribet. Iya. Kenapa bisa ribet? Ya karena kalau misalkan dipandang dari sisi manapun pasti ribet gitu. Kayak gini ya. Saya kan aktivis gitu ya. Wow, aktivis banget tuh. Ya aktivis pelajar lah ya. Aktivis pelajar. Berarti Lia sekarang masih sekolah? Masih. Kelas berapa? Kelas 12, 3 SMA. Oke. Terus gimana tadi? Kenapa perempuan itu ribet? Ya kalau dari saya ya sebagai aktivis perempuan itu kan memang apalagi aktivis ya kegiatannya pasti selalu ada gitu kan setiap weekend atau setiap bulan gitu kan. Jadi ya kalau jadi ya jarang di rumah gitu kan. Dan apalagi kalau misalkan perempuan itu kan identiknya dengan di rumah terus bantu orang tua dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin kalau misalkan perizinan itu cukup meribetkan harus kita harus baik dulu nih sama orang tua. Oh iya, I know. Kita harus bahagiain orang tua dulu gitu biar lebih gampang. Oke. Kiat-kiat baiknya supaya kita dapat izin dari orang tua itu gimana misalnya? Ya contohnya misalkan di pekan ini hari Ahad, Sabtu Ahad lah ada kegiatan organisasi dan itu nginep. Nah nanti saya dari jauh-jauh hari nih misalnya 3 hari sebelumnya pulang sekolah langsung pulang gitu kan. Terus bantu orang tua, terus ya pokoknya apa ya bagian mereka lah. Terus sering-sering kumpul sama mereka gitu kan biar ketika saya libur kegiatan ya mereka oke gitu nggak merasa kehilangan gitu kan. Itu sih. Jadi kayak mengganti sesuatu yang nggak ada di hari weekend gitu Iya. ya. Kalau Mbak Meisha gimana? Apa nih? Tentang perempuan menurut pandangan Meisha. Kalau perempuan sendiri itu tanda kutip ya. Perempuan itu katanya. Katanya. Karena banyak orang-orang yang bilang perempuan itu katanya sulit dipahami, perempuan itu katanya ribet, perempuan itu katanya waitingnya lama itu. Padahal ya yang katanya itu sebenarnya perempuan itu lebih bisa menjaga gitu. Yang katanya itu ribet, tapi ternyata perempuan bisa mengendalikan keribetan itu. Kok kutipan katanya itu hanyalah pandangan mereka. Iya. Di secara realitanya itu kita ya enjoy biasa, nggak sesulit apa yang dipikirkan oleh laki-laki ya nggak sih? Iya. Kalau dari Ilmi ini gimana tuh perempuan? Kalau kata aku
aku nih perempuan nih, ada berapa macam sih ya kataku. Yang pertama, ada perempuan yang memang terlalu ribet, ada memang terlalu ribet dan riweh dalam segala hal. Dalam artian mereka selalu menyulitkan diri mereka di segala aspek lah, kayak misalkan perempuan zaman sekarang nih suka yang kayak modis-modis, seleb-seleb. Terus kalau menurut saya gini loh, perempuan itu kenapa harus dibuat seribet itu sih? Perempuan itu kenapa harus berpakaian modis, kemudian tampil fashionable, terus bermake up dan bersolek supaya terlihat cantik gitu kan ya. Padahal kalau menurut saya perempuan itu ya kalian perempuan apa adanya, tapi menutupi segala aurat yang sudah ditentukan oleh agama gitu. Perempuan nggak terlalu ribet yang gimana sih. Kemudian perempuan itu unik, makhluk yang unik. Tahu nggak kenapa unik? Mungkin kalau misalkan kata Maisha nih, kenapa perempuan itu unik, karena perempuan itu Kemudian ya. kalau kata Lia unik ya, mungkin jarang sih ya yang paham sama perempuan gitu, sulit dipahami gitu kan. perempuan sulit dipahami. Ya. Tapi emang rata-rata realitanya perempuan itu emang sulit dipahami. Ya. Kayak mereka itu menyimpan banyak rahasia yang gak orang lain ketahui, ya nggak sih? Ya kan? Tapi kalau kata aku kenapa perempuan itu unik? Karena memang kan asal usul kisahnya bahwasanya siapa? Istrinya Nabi Adam? Siti Hawa, beliau diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, dan itu bengkok loh guys, itu bengkok yang dimana kita nggak bisa meluruskan, kita nggak bisa kalau kita luruskan nanti jadinya patah, bengkok. Kalau kita biarkan ya nanti selamanya bengkok. Jadi tugasnya untuk supaya perempuan tetap berjalan dengan baik ya hanya memantau dan memberikan sedikit aturan-aturan. Itu tentang perempuan, unik ya, perempuan. Selanjutnya nih, tadi kan katanya Mbak Lia itu ngomongin kalau Mbak Lia itu aktivis ya. Iya. Mbak Lia itu aktivis. Berarti aktivis di daerah mana nih? Maksudnya di tingkatan mana? Di tingkatan kecamatan sih. Kecamatan? Iya. Tingkatan kecamatan. Oke. Kecamatan mana nih? Bumi Ayu. Bumi Ayu. Siapa yang dari Bumi Ayu? Siapa? Saya dari Bumi Ayu juga sih. Kalau Mbak Maisha? Tingkatan mana? Kalau dari saya sendiri tingkatan kabupaten. Kabupaten. Berarti Kabupaten Brebes? Yes. Yes. Oke. Lika-likunya gimana sih jadi aktivis? Dari saya Ini dulu aja atau- sebelum kita bicara ke lika-liku, Apa? apa sih yang membuat Kita mau iya lanjut. Mbak Awal sendiri memilih untuk menjadi aktivis? Kan katanya perempuan itu ribet, sedangkan aktivis kegiatannya adalah Meribetkan. ya itu gimana? Itu kontradiktif sekali ya guys. Oke, kalau dari saya sih kenapa saya memutuskan untuk jadi aktivis gitu ya, karena tentu saya kan masih muda ya, masih remaja, dan saya tuh pengen masa muda saya tuh benar-benar bermanfaat dan banyak pengalamannya. Tentu ketika kita masuk organisasi tentu kita banyak dong pengalaman yang didapat gitu kan. Terus juga kita perempuan, lagi-lagi perempuan gitu kan. Perempuan itu nantinya bakal jadi seorang ibu yang Yes. mana amin. Yang mana kita itu harus punya banyak pelajaran yang akan disampaikan ke calon anak-anak kita gitu sih, simpelnya gitu. Makanya saya pengen jadi aktivis gitu. Kalau Mbak Maisha sendiri? Kalau saya jadi aktivis ya karena saya butuh. Karena kamu butuh. Ya. Kenapa tuh butuh? Karena kalau misalkan organisasi yang saya yang saya sedang kini jalani, kalau misalkan tanpa saya, ya itu bisa dan bisa berkembang sendiri tanpa saya. Tapi karena saya butuh, ya karena dari organisasi itu ada kebiasaan baik yang membuat saya jadi ketagihan dan keterusan. Salah satunya adalah membaca. Keren banget. Kalau dari aku ya, sebenarnya aku juga aktivis. Aku aktivis daerah juga. Kenapa sampai saat ini terjun di aktivis, kemudian sampai saat ini masih menjalani kegiatan-kegiatan sebagai aktivis perempuan? Karena memang
ruangan tersebut, ruang lingkup tersebut itu sangat aman buat kita untuk berperilaku positif. Dan di sana juga kita bisa menebarkan banyak sekali manfaat, kebermanfaatan yang kita punya di lingkupan tersebut. Terus juga selain itu punya banyak teman, punya banyak pengalaman, punya banyak link jaringan, ketemu dengan teman, ketemu dengan teman-teman luar daerah bahkan, dan itu sangat mengasyikan sih. Dan kataku hal-hal tersebut itu nggak ada di bangku kuliah ataupun di bangku sekolahan. Iya, benar banget. Itu nggak pernah kita temui jaringan-jaringan link-link yang bisa bertemu dengan orang lain, kemudian kita bisa bereksperience sebisa mungkin. Itu kalau kata aku. Terus apa lagi ya guys? Oh iya benar. Kita kan udah bahas nih. Kenapa kita pengen jadi aktivis? Berarti Iya. lika-likunya dong. Sekarang lika-likunya nih. Dari siapa dulu nih? Kita dari Mbak ini. Mbak Yani, oke. Dari aku lika-likunya. Sebenarnya gini, sebelum ke lika-liku kita ke masa ya, suatu masa, suatu waktu, suatu peradaban. Kita kan nggak mungkin kan sebagai aktivis itu selalu bersemangat dari awal sampai dengan akhir, betul? Nice. Betul banget nggak? Pasti ada fase-fase mengalami futur, Ya. fase-fase mengalami males deh, ngapain sih ke situ gitu kan. Menurut Mbak Lia dulu nih, menurut Mbak Oh, Lia. aku terus ya. Ayo dah, Mbak Mesya. Mbak Mesya dulu Mbak deh. Mesya. Oke. Menurut Mbak Mesya, kalau misalkan nih mengalami masa-masa futur tersebut, yang dilakukan Mbak Mesya apa untuk mengatasi hal tersebut? Kayak sebelumnya ada orang yang pernah bilang ke saya, Kenapa? kalau misalkan kita masuk ke organisasi itu diibaratkan seperti kita menjalani hubungan. Kalau misalkan kita sering ketemu, kita sering ada pertemuan di organisasi itu, ya otomatis rasa yang ada itu kayak semakin Menggebu-gebu. Iya, Ya. semakin tumbuh gitu. Tapi kalau misalkan jarang banget adanya ketemu di organisasi itu, ya otomatis kita kayak ngerasa ada timbulan rasa kangen. Tapi kalau misalkan dari hari itu tidak ada pertemuan, maka yang ada itu futur dan juga bosan. Nah, Betul, makanya yang harus dilakukan adalah sebisa mungkin mengadakan pertemuan. Tapi kalau misalkan memang benar-benar dalam keadaan yang malas, yang saya lakukan adalah, jadi saya punya satu buku, di situ isinya foto-foto teman-teman, Wow. teman-teman organisasi. Nah, di mana di situ adalah ada potret tawa sedih kita bersama di situ. Bahkan dari hal receh kita makan bersama pun ada. Jadi kalau misalkan ada kepikiran kenapa saya males, ya alasannya ada mereka gitu. Mereka adalah penyembuh dari Luka-luka yang ya, ada. penyembuh Enggak. dari rasa Kemalasan. ya. Ibaratnya dengan melihat mereka jadi semangat kembali, jadi pengen deh kembali ke masa itu, yuk adain pertemuan gitu. Kalau Mbak Lia Enggak gimana? dong, Mbak Ilmi dulu. Oh Mbak Ilmi, dari aku nih. Iya dong, Dari aku. gantian ya, gantian. Oke. Aku kalau misalkan jujur Li ya, kalau misalkan mengalami futur itu ya, aku pergi dari tempat itu. Kalau aku beda dari Mbak Mesya ya, enggak dengan mengadakan pertemuan, enggak. Kadang memang manusia itu mengalami kemalasan yang dimana kita nggak bisa bertemu orang-orang terlebih dahulu. Kita harus merenung, introspeksi, apa sih yang membuat kita capek dulu. Kadang memang sebenarnya dunia itu tempatnya capek ya, cuman kan kalau organisasi itu kan bisa dihindari, apa bisa di keep dulu, nanti nih kita adain kegiatannya nanti dulu nih, kita keep, nunggu kita semangat lagi. Kalau aku ketimbang aku di dalam kemalasan itu saya bertemu dengan teman-teman, maka alangkah baiknya aku menyendiri dulu sih. Kalau aku lebih suka menyendiri, kemudian merenungi apa sih yang membuat aku capek, apa sih yang membuat aku lelah. Oh mungkin karena kurang healing kan, karena kan nggak healing pun nggak di organisasi terus. Kita juga punya fase-fase healing yang hanya kita yang tahu, hanya senang-senang yang kita inginkan, nggak di organisasi gitu. Cuman ya kayak Mbak Mesya juga sih, balik lagi kalau di organisasi itu ya kadang masih tetap kangen sih sama mereka yang belum datang dan masih belum hadir. Aku masih tetap kangen sama mereka, dan aku masih berharap mereka akan datang kembali lagi, pasti. Kalau aku Selanjutnya aku ya.
Kalau dari aku ketika lagi futur berorganisasi, yang aku lakuin adalah menjauh, atau intinya yang membuat aku nyaman ya, ketika lagi futur nih, terus aku pengen di rumah, aku bakal di rumah terus seharian itu gitu, atau sampai berbulan-bulan atau sampai berminggu-minggu lah gitu. Wow, Dan lama ya, berbulan-bulan itu berapa? Hibernasi. Enggak sampai Hibernasi. ya enggak sampai bulan-bulan sih, cuma intinya saya bakal di rumah terus dan menjalani aktivitas sebagai seorang perempuan di rumah lah ya, dan lakuin hobi saya di rumah. Terus pokoknya yang buat saya senang gitu. Kalau nggak itu sih biasanya saya bertemu dengan orang-orang baru gitu. Jadi sefutur-futurnya saya pasti saya bakal pergi gitu loh, bakal pergi ke mana, ke suatu tempat gitu, dan saya pasti cari orang-orang baru gitu. Misalkan saya baru berteman sama Mbak Maisha, nah nanti saya bakal meet sama Mbak Maisha, Mbak Maisha yuk kita ketemu gitu di tempat ini ya gitu. Nah di situ mungkin kalau dari saya memang saya suka healing, terus suka ya cerita lah gitu ya, Suka ngobrol ya? iya suka ngobrol. Nah saya bakal ngajak Mbak Maisha ke suatu tempat dan di situ bakal cerita. Dan biasanya dari saya tuh teman-teman saya itu biasanya mereka malah cerita tentang masalah gitu kan. Nah, ketika mereka cerita tentang masalah, dan di situ pasti aku harus menyelesaikan masalah itu kan gitu. Nah kadang ketika aku nggak bisa nyelesain masalah mereka, malah kayak kadang rasa bersalah juga gitu kan ya, seenggaknya kasih motivasi gitulah. Nah dan di situ saya ngerasa ilmu saya ternyata belum setinggi itu ya buat kasih solusi ke mereka gitu, dan saya pasti teringat sama organisasi gitu. Nah gitu. itu, dan di situ ketika teringat sama organisasi, oh ya berarti saya harus ketemu sama orang-orang hebat nih gitu, sama teman-temanku gitu kan, cari ilmu sama mereka gitu. Itu sih. Berarti demen memotivasi orang ya? Iya. Suka dengar cerita masalah orang? Suka sih. Suka. Tadi kan kata Ilmi kalau misalkan lagi futur nih, Ilmi sukanya Menghilanglah menjauh. dari. Iya. Iya, aku suka menghilang. Nah, terus juga kata Mbak Aul, dia juga cari tempat yang baru dan juga orang-orang Iya. baru. Berarti saya tidak langsung teman-teman butuh ruang yang berbeda Iya, dan benar. juga orang-orang yang berbeda. Yes. Nah, kira-kira seberapa penting sih kehadiran ruang dan juga teman-teman yang berbeda itu? Kata aku itu penting banget, karena kalau aku pribadi ya sangat suka sekali, dan memang harus ada waktu di mana aku punya ruang untuk ya aku melakukan suatu hal yang nggak biasanya aku lakuin di organisasi. Kayak ya maybe aku lebih kayak gimana ya, tiduran di rumah setiap hari, jadi breaknya itu kayak buat sholat atau bantu-bantu orang tua, atau mungkin pergi dari rumah, maksudnya pergi dari rumah pergi ke kos, tiduran. Intinya kayak merefresh diri itu dengan hal-hal kayak gitulah. Kalau enggak bukannya sok intelektualis ya, tapi ya pergi ke perpus, duduk di perpus, baca buku di perpus, itu menurut saya itu healing juga. Yang dimana kan kalau jadi aktivis tau lah, ketemu orang, terus menyalurkan apa yang udah kita punya. Bahkan kalau misalkan kita nggak mengamunisi otak kita kan nanti bingung kan mau ngomongin tentang apa gitu. Healing aku gitu sih. Kalau nggak menghilang untuk tidur, hobi saya tidur mungkin ya, kayaknya kebanyakan tidur sih kalau misalkan free. Terus kalau nggak tidur ya itu sih, pergi ke perpus atau tempat yang banyak buku-buku di sana. Saya sangat suka sekali duduk adem terus baca buku yang aku pengenin gitu kan, entah itu novel, entah itu teologi banyak lah. Kalau Mbak Aul? Gimana tadi ya? Lupa. Mbak Lia? Kalau Mbak Lia gimana? Seberapa penting Ya, ruang? ruang dan juga teman-teman yang berbeda. Menurutku penting sama kayak Mbak Ilmi, penting banget, karena ya itu di organisasi kita selalu terpaut dengan apa ya, amanah sih. Iya benar, Ya amanah. kan amanah, dan itu adalah salah satu tanggung jawab yang benar-benar harus kita realisasikan. Jadi kalau misalkan ya ini sih lagi foto
jadi harus benar-benar jadi orang biasa gitu, bukan aktivis bukan lagi gitu. orang-orang Jadi yang kita hebat gitu. jadi kita harus bisa jadi orang orang yang berbeda di tempat lain gitu. Itu sih. Kalau Mbak Mesya kadang gitu nggak sih? Iya, sangat butuh. Sangat butuh kan? Terus Karena gimana? kadang ada hal-hal yang merasa tertinggal ketika bergabung dengan sama orang-orang yang biasa. Iya. Dalam arti orang yang biasa ini mereka yang nggak terkait dengan organisasi. Dan kadang pembahasan kita pun ternyata masih butuh connection yang lama gitu, karena kita terbiasa dan terpaku dengan hal-hal yang menurutku masih saklek di organisasi. Iya. Dengan laporan-laporannya dan juga lain-lain. Nah makanya ketika gabung sama orang-orang yang biasa itu, teman-teman yang baru yang berbeda itu serasa merasa beruntung gitu, karena benar kata ini, di organisasi itu banyak pelajaran yang nggak kita dapat di dunia perkuliahan dan juga bangku sekolah gitu sih. Dan bahkan saking ini ya kita jadi orang biasa. Kalau aku sih kadang misalnya di rumah nih, kadang ini sih sering nemenin ibu gitu kan, jalan-jalan keluar rumah lah, ketemu ibu-ibu gitu kan, Ketemu ibu-ibu. ngobrol sama ibu-ibu gitu kan. Ya kita juga perlu hal-hal yang kayak gitu ya. Oke, terus itu kan lika-liku kita ya, lika-liku perempuan lah dalam menjalani sebagai aktivis perempuan, aktivis organisasi. Berarti kita sepakat ya bahwasanya kita memang punya ruang yang berbeda selain di organisasi, dan itu memang penting supaya kita menetralkan kembali manusia itu harusnya gimana sih. Seolah-olah di organisasi ini manusia bisa ini nih, bisa ini nih, bisa itu nih, padahal kita punya kelemahan yang enggak orang lain itu lihat gitu. Ya nggak sih? Bahkan ketika kita ada di posisi itu, ada satu konsep kayak ketika orang lain bisa, kenapa harus kita? Iya, kayak kenapa sih kita terus gitu. Mungkin kita kurang mengkader ya, kita kurang memberikan ilmu-ilmu ke orang lain ya, supaya mereka juga bisa kayak kita. Unik sih ya, ternyata kita punya perasaan yang sama sih ya, punya kebiasaan yang sama. Oke, terus Tapi menjadi aktivis Gimana lagi? perempuan itu memang harus siap ini ya, luar dan juga dalam. Iya. Ketika Pasti kita harus. pulang malam, kemudian kita jalan di rumah, itu pasti. Bahkan orang-orang yang ada di lingkungan saya pun yang memang sudah berkeluarga, mereka selalu mengatakan saya habis pulang dari pondok gitu, karena selalu mereka sih di pondok ya. Iya. terus Terus karena sedang di rumah punya pondok yang lain. Nah kalau misalkan ada di posisi tersebut, kira-kira yang membuat teman-teman mampu membantah semua itu seperti apa? Kalau dari aku ya, dari lingkungan aku tuh alhamdulillah positif sih. Mungkin nggak tahu ya kalau dari teman-teman gitu kan. Kalau dari orang tua alhamdulillah mendukung, cuma ya kadang saking padatnya gitu kan, saking padatnya kegiatan itu kadang ya mereka peduli lah sama saya gitu. Kamu nggak capek apa gitu, kamu nggak istirahat dulu apa, biar ya temanmu dulu yang lain gitu. Cuma karena aku kasih kejelasan gitu kan, ya mereka ya udah terserah kamu gitu kan. Terus kalau dari masyarakat gitu ya, ya saya juga pernah, apalagi kalau misalkan bulan puasa gitu kan, Iya. itu tuh biasanya rapat sama ikatan remaja masjid gitu. Biasanya itu sampai jam 12 malam gitu kan, karena kan habis kita itu rapatnya habis isya biasanya. Habis tarawih dong. Habis tarawih. Iya. Dan biasanya pulang jam 12 malam. Tapi alhamdulillahnya orang tua saya itu paham ya, karena saya izin gitu kan, izinnya jelas gitu, di tempatnya di mana jelas gitu kan. Dan mereka juga kalau misalkan saya ketuk pintu ya tahu. Iya. Ketok rumah, ketok pintu. Nanti jadinya Open the door. ya ketuk pintu ya mereka bukain gitu kan. Terus pernah nggak dibukain? alhamdulillah nggak pernah. Terus jadi di luar nggak pernah ya? Alhamdulillah itu nggak pernah. Kali-kali cobain, barangkali bisa. Jangan dong. Mungkin Nanti tidur di masjid. Ya pernah. iya sih bisa sih, tapi janganlah, semoga jangan. Terus saya juga pernah tanya sama ibu saya, Bu,
ibu sih pernah itu dengar apa omongan dari tetangga nggak tentang hal negatif tentang saya gitu. Terus ibu saya diem gitu kan, terus enggak sih, nggak pernah gitu. Terus saya waktu itu bilang, oh berarti saya positif ya bu gitu di apa pandangan mereka gitu. Terus iya alhamdulillah gitu. Terus sih Kalau aku ya ya sama, aku juga nggak ada tetangga yang negatif atau mikirin apa. Kalau misalkan aku pulangnya jam 2, jam 12, yes aja sih. Tapi mungkin ya mereka nggak ngomong secara langsung, cuman kayak sini segitu ya, baru pulang ya. Cuman nggak ngomong. Paling kayak aku pernah tuh pulang dini hari gitu, masih ada tetangga yang di depan rumah ya, mereka kayak otomatis lah pandangannya kayak kenapa sih perempuan baru pulang gitu kan. Cuman pesan ibu saya selalu mengatakan selagi kegiatan yang kita lakukan itu positif dan bermanfaat untuk orang lain, untuk umat, ya tetap laksanain aja, nggak usah mikirin orang lain. Sebenarnya ibu saya itu terlalu stoik akan segala hal. Bahkan saya pergi kemanapun, misal ya saya pergi ke Brebes kan di 2 region nih, wilayah selatan dan utara. Saya pergi ke utara sendirian pun ibu saya nggak marah. Ibu saya tahu ya udah sana, tapi hati-hati jangan ngebut. Paling pesan ibu seperti itu. Cuman yang jadi masih heran di dalam pikiran saya, kenapa sih alhamdulillah saya diberikan ibu yang baik juga, ibu yang memberikan izin kemanapun saya pergi. Terus satu lagi, kalau misalkan saya kemanapun, intinya satu, jangan lupa untuk mengabarin. Misal saya berangkat ke sini nih, ya saya izin gitu. Bu, saya mau rekaman dulu, tempatnya di sini, nanti pulangnya kira-kira malam atau apa. Yang dibutuhkan oleh ibu saya itu. Tapi ada nih teman-teman cewek yang kadang mau kemanapun itu nggak diizinin. Sebagai aktivis itu nggak diizinin, kayak mau kegiatan yang 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak diizinin sama orang tua. Setengah hari pun nggak diizinin. Tapi menurut saya ketika anak remaja seperti kita ya, anak remaja seperti kita, ketika dilarang, itu malah semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka akan membuat kebohongan lain. Itu ilmu yang ibu saya kasih, maksudnya. Makanya ibu saya selalu mengizinkan kemanapun saya pergi, karena ditakutkannya perempuannya itu, anak perempuannya itu jadi berbohong karena suatu hal. Ya alhamdulillahnya sih saya belum pernah sampai dengan berbohong karena kegiatan atau apa. Paling sukanya gini, misal sudah di daerah utara nih, saya dari Purwokerto, kan saya kuliah di Purwokerto ya. Saya pergi ke utara ya, mau ada kegiatan. Iya boleh. Padahal sebenarnya saya belum saya sudah di sini, belum di Purwokerto. Maksudnya udah di utara baru izin gitu kan. Ya paling ya karena telat mungkin ya. Iya. Kita lupa juga gitu. Iya. Itu sih. Kalau dari Mbak Maisha? Kalau dari aku sendiri sih alhamdulillah ya, karena dari hal itu kita bisa dapat bahwa yang mahal itu adalah sebuah kepercayaan yang orang tua kita berikan. Jadi percaya itu ibaratnya kayak pisau, kalau misalkan kita bisa gunain dengan baik ya otomatis kita bakalan tenang gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kepercayaan itu dengan hal-hal yang hal-hal yang negatif dan tidak sesuai dengan koridor, ya justru malah menghancurkan kepercayaan itu sendiri dan mempersulit diri kita. nice. Tapi kadang mikir nggak sih kayak kita nih kan orang-orang yang diizinkan oleh orang tuanya ya. Orang tuanya sangat positif sekali, mau kemanapun diizinkan, yang penting ada bukti lah. Tapi kayak kita merasa iba nggak sih dengan teman-teman yang nggak bisa pergi kemanapun kayak gitu? Iba sih, dan kemarin pun ya temen ya satu organisasi lah, itu dia tuh nggak diizinin sama orang tuanya, perempuan juga. Dia minta maaf ke saya gitu kan, minta maaf karena nggak bisa ikut kegiatan karena nggak diizinin sama orang tua, dan dia juga nggak tahu alasannya kenapa nggak diizinin gitu kan. Ketika dia
padahal udah izin baik-baik tapi tidak diizinin gitu. Dan untuk sekedar ngabarin pun malah tidak boleh ngabarin ke kitanya. Kalau Mbak Masya? Cukup apa ya, kasihan ya sama mereka. Dan juga sebenarnya kalau misalkan masalah kepercayaan dari orang tua yang ngasih ke kita itu satu, komunikasi. Gimana caranya kita komunikasi dengan orang tua kita dengan baik. Dan makanya faktor kesehatan pun penting. Ya. Mungkin dan pasti orang tua itu lebih tahu tentang kita karena mereka yang sudah menghadapi kita dari bayi, dan ketika sudah besar pun mereka masih protek sama kita. Nah, mungkin bagi orang-orang yang belum bisa sepenuhnya mendapatkan izin, mereka lebih harus bisa memanage waktunya. Mungkin ketika ada waktu senggang, dia bisa menggunakan itu membantu orang tua, kata Mbak Lia, terus juga memberikan apa ya, me time buat diri sendiri. Dan juga yang penting adalah satu hal sih, kalau misalkan kita lihat orang tua kita tersenyum, itu kita sedang melihat Allah tersenyum. Iya. Nah, makanya sebisa mungkin sebelum kita sebisa mungkin sebelum kita komunikasi orang tua dengan baik, kita harus lebih dahulu menyenangkan orang tua kita. Nice, anak salehah gitu ya. Iya. Iya memang bener. Tadi ngomongin kesehatan nih, memang kalau misalkan kita pergi kemana-mana, yang ditakutkan oleh mereka itu setelah kita pulang itu sakit, ya nggak sih, ya kan? Nanti kamu sakit, kamu itu nggak tahu keadaan tubuh kamu gitu kan. Padahal ya memang kebenarnya kayak gitu, kayak kita itu ya yang penting selesai kegiatan gitu kan, nggak mikirin keadaan tubuh kita. Memang orang tua juga pengennya kita sehat, terus kita aman. Terus bagi yang belum punya kepercayaan secara full nih, secara penuh, memang komunikasinya ditingkatkan lagi. Berikan suatu hal yang baik, yang dimana membuat orang tua kita itu percaya, oh ternyata selama ini hal-hal yang dilakukan oleh si perempuan itu positif sih. Jadi nanti di next kegiatan atau next izin kita diizinkan. Memang sulit sih, kadang memang ada orang tua yang overprotective ya, nggak mau anaknya kemana-mana, anaknya mau di rumah aja belajar dan lain sebagainya. Memang ada seperti itu. Terus kalau ngomongin soal kesehatan dari teman-teman sendiri, kalau misalkan setelah kegiatan atau ya intinya efek dari kegiatan itu, pernah nggak ngalamin itu? Aku pernah. Jadi kalau misalkan selesai kegiatan itu pasti Tidur. ya benar, kita sangat sepakat, hibernasi guys, hibernasi. Kayak gak ada waktu lagi buat megang HP atau mungkin ngapain, hibernasi sih paling enak. Tidur, nanti sholat, terus tidur lagi, tidur terus. Tujuannya untuk tidur sampai kenyang, sampai oh ini aku udah kenyang, sampai pusing banget. Sampai kadang nggak mikirin makan ya? Iya. Sampai Iya. diguyur. Sampai apa? Sampai diguyur. Aku nggak pernah. Kalau diguyur iya, kalau misalkan nggak salat-salat. Kalau Mbak Maisha? Kayaknya belum pernah terjadi sih. Belum pernah tidur sepanjang masa. Sebisa mungkin sudah melakukan apa ya, pekerjaan rumah walaupun Wah, sedikit. Masya Nah, baru Allah. saya itu tidur selama 1 bulan. Iya. Kalau Melia Kalau aku sih pernah ya, efeknya itu sakit. sakit. Ya mungkin emang apa ya, imunnya lagi turun aja gitu kan. Dan mungkin kegiatan yang aku buat itu di apa ya, di daerah yang nggak sesuai ini suhu tubuh biasanya, kondisi tubuh gitu kan. Biasanya kan ada juga kegiatan yang di tempat yang lebih dingin itu kan, sulit untuk beradaptasi gitu sih kalau dari diri aku. Terus juga nanti biasanya tuh pulang-pulang nanti sakit gitu kan. Tapi ya yang penting ketika sakit aku mau apa ya, ya mau berobat gitu kan, mau sembuh lagi gitu. Jadi orang tua ya percaya lagi gitu kan. Berarti harus tetap jaga kesehatan ya. Iya. Ya aku juga pernah sih efeknya sakit. Kalau misalkan memang setiap pekan itu bolak-baliknya di daerah-daerah yang sangat jauh, misal bukan cuma di daerah Brebes, itu bisa efeknya sampai dengan sakit.
ya kalau efek di kegiatan di daerahnya sendiri ya paling itu tidur. Dan orang tua itu ya tahu kita capek gitu. Cuman kadang kalau misalkan sholatnya udah nggak bisa dijamak lagi, tahu kan? Sholatnya nggak bisa dijamak lagi, misal nih, Ya ampun. tuh habis duhur aku tidur ya, habis asar atau bukan habis duhur, sebelum duhur tidur misalnya, sebelum duhur tidur sampai dengan asar jam 5, otomatis kalau misalkan aku sampai dengan maghrib salat duhur sama asarnya gimana gitu kan. Jadi memang harus dibangunkan nih, anak nanti nggak sholat. Iya benar-benar. Tapi pasti sih kalau orang tua aku, walau misalkan tidur dari habis duhur, nanti pasti asar tetap dibangunin. Entah nanti mau tidur lagi atau enggak ya, yang penting pasti dibangun. Berarti saya terlalu ya, too much memang, too much. Okay. Ya itu yang nggak bisa kita hindari karena memang kalau misalkan kita udah terjun di organisasi, Kayak kita udah tidur. basah Iya. Iya. basah kuyup di organisasi ya, itu yang namanya resiko berorganisasi. Dan kadang juga kegiatannya itu begadang gitu kan. Sampai Jadi, jam 2, ah, jam 3. Aku tidur kita juga kurang gitu tuh teman-teman. Makanya kita tuh sering tidur di rumah. Melunasi ya, Iya, melunasi melunasi tidur-tidur yang hutang tidur. iya, hutang tidur kita. Sayang banget sama tidur. Iya. Kayak itu healing terbaik di waktu yang apa ya, hari-hari lah. Misalkan healing harus keluar kan butuhkan waktu, butuhkan biaya, mau kemana. Tapi kalau healing yang sangat-sangat murah sekali ya kita tidur. Dan itu memang efeknya bagus sih. Istirahat dan tidur. Terus misal ya, itu kan tadi tentang lika-liku dan efek dan dampaknya. Sampai saat ini, sampai saat ini, kenapa Masih bertahan. Iya betul. Kok kenapa kita satu frekuensi banget? Kenapa masih bertahan loh? Ngapain kita di sini? Kenapa masih bertahan? Apa yang membuat kalian tetap bertahan? Dengan segala macam pernah mengalami kefuturan, kelelahan dan lain sebagainya, tapi kenapa sampai saat ini masih bertahan? Kalau dari aku sih ya itu karena aku butuh Karena kamu tuh. Kalau dari aku, iya butuh terus lingkungan yang bener-bener jadi alarm positif buat kita Alarm untuk positif. terus melakukan hal-hal yang baik, kemudian kebiasaan yang baik, dan itu malah ngebentuk karakter kita loh. pernah nggak mikir kayak why kita di sini gitu, kenapa kita di sini? Kan banyak tempat yang nggak cuma di sini gitu kan, ada organisasi lain atau tempat lain yang notabene menyenangkan, tidak terlalu administratif misalnya. Jawaban itu bisa dijawab kalau misalkan teman-teman gabung bersama kita. Iya nanti harus gabung dulu nih ya. Boleh tuh, boleh. Kalau aku kenapa masih bertahan sampai dengan ini, karena memang kenyataannya organisasi tersebut secara nggak langsung sudah memberikan feedback yang banyak sekali ke aku. Terus di dalam hatiku berkata, ya dalam hati maksudnya aku kayak merenung, terus ngapain coba aku ninggalin gitu kan. Padahal ini something yang positif yang nggak ada di tempat lain ya, nggak ada di ruang-ruang lain mungkin, atau mungkin memang saya belum bertemu dengan ruang-ruang lain dan baru bertemu dengan ruang ini gitu kan. Tapi sejauh ini memang di tempat itu mengajarkan banyak hal udah sih ya, meskipun kadang futur, kadang lelah, tapi kan itu namanya hidup kan. Iya. Dunia itu emang kayak gitu, memang di dunia juga sebentar, di dunia tempatnya lelah, tempatnya susah. Kalau mau senang ya di akhirat gitu kan. Kalau Mbak Lia gimana? Sama. Jadi butuh dan positif gitu kan. Butuhnya ya karena itu hal positif dan itu juga bermanfaat untuk diri aku. Terus juga positifnya ya itu lebih menjaga diri aku gitu loh. Karena ketika aku lagi futur nih, terus ketemu sama orang-orang yang lebih biasa gitu kan, dan itu pun kadang jadi ya ada negatifnya lah, pasti ada negatifnya untuk diri aku gitu loh. Terus kadang merasa gini, loh kok aku jadi kayak gini ya, sebelumnya enggak loh gitu. Dan ketika balik lagi ke organisasi itu, aku rasa ini tempat yang positif dan ini tempat yang aman, dan
eh, kalau misalkan aku pengen jadi orang baik ya ketemu sama orang-orang baik gitu. Itu sih. Jadi butuh sama itu positif. Aman dan nyaman ya. Iya. Udah nyaman sih. Kemudian kan banyak ya teman-teman perempuan yang ngapain sih ini pada masih nyaman di tempat kayak gini. Kira-kira kalau misalkan ditanyain kayak gitu tuh apa yang menjawab? Apa yang akan dijawab sama kalian? Kenapa nyaman ya? Kenapa nyaman? Sebenarnya ada campur tangan Tuhan. Ya Allah. Iya iya benar. Kayaknya semua kegiatan kita ada campur Iya. tangan Tuhan. pasti, Karena itu positif juga dan arahnya pun baik. Mungkin karena mereka belum terjun bareng sama kami sih, ya enggak sih? Belum menjalanin jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang berlika-liku yang masya Allah ya jalannya. Tapi sekarang jalannya udah bagus. Kitanya harus bagus nggak sih? ya harus dong. Jalannya udah bagus. Tuh. Kemudian udah capek nggak nih? Aku sih udah lumayan capek ngomong dan Oh, iya. ketawa terus. Apa Mbak Lia ada apa? Ditong sama Joko sama ya. Oh iya, tadi aku udah chat sama Mas Ditong. Oke. Katanya Kenapa Ditong? bangun tidur. Oh, alah. Wah, Ditong itu suka banget tidur sih. Lebih Makanya- dari aku. Makanya videonya tertulis lagi tidur, bangunin aja. Ya bener ya. Berarti Bionya kalau ini ya hubungin Ditong harus miss call, telepon, betul harus di miss call. Kalau nggak di miss call nggak dijawab, ya nggak? Iya benar. Karena bionya sudah tertulis dengan jelas sedang tidur. Bangunin saja. Kok jadi hibah ya? 3/4 hidupnya untuk tidur. Masya Allah. Astagfirullah. Itu ya guys. Kalau Bang Joko gimana? Bang Joko sih kalau aku lihat nih Bang Joko itu kalau misalkan di podcast ini ya, dia itu kelihatan kayak ustadz ya, kayak alim gitu ya nggak sih, kayak menjadi titik tengah dalam sebuah perdebatan. Kalau Bang Ian ya, dia cukup dewasa sih. Ya, Jadi kangen sama mereka. ya kangen aku enggak. Gitu ya, lucu ya. Iya. Siapa? Ya semoga nanti kita dipertemukan dengan Ditong, Joko dan Ian ya nggak sih di dalam suatu barangkali tempat yang sama. barangkali nanti kita podcast bareng sama mereka. Oh, ya. Kayaknya seru deh. Iya. Tapi apa yang mau diomongkan? Mungkin teman-teman bisa ini request. Iya betul. Teman-teman bisa request ya. Kita mau ngomongin apa di next episode? Cukup nggak sih? Cukup nggak sih tentang perempuan atau ada closing statement? Ya dari satu-satu closing statement. Mungkin dari aku sih, jangan membuat keterbatasan itu hadir hanya karena kita memakai jilbab, hanya kita sebagai perempuan. Perempuan itu punya tangan, teman-teman. Perempuan itu punya daya untuk melakukan hal-hal yang baik dan juga berkarya. Sandinya apa? Empower. Iya, empower. Empower. Kalau Oh, Mbak, Mbak aku ini dulu. dulu. Aku dulu. Tentang apa yang udah kita bahas dari awal sampai dengan akhir, pada intinya perempuan itu punya hak yang sama guys. Perempuan itu juga bisa berkarir seperti laki-laki pada umumnya. Kita bisa berdaya, kita bisa empower ya. Kita bisa memberdayakan diri kita selagi kita memang punya bukan kapasitas dalam hal tersebut. Kalau kita punya kapasitas dan memang mampu untuk melakukan hal tersebut, why not gitu kan. Selagi kita masih bisa, toh kita juga punya 2 tangan, kata Mbak Arum. Maaf, Mbak Maisha. Terus kita juga diberikan tubuh yang sama untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas. Karena pada dasarnya yang berbeda di antara seluruh manusia itu hanya iman dan takwa. Kalau kata Quran ngomongnya kayak gitu. Yang membedakan kita itu iman dan takwa. Bukan karena si kaya dan si miskin, atau mungkin si gelap dan si putih, atau mungkin intinya yang menggolong-golongkan lah ras-ras gitu. Enggak. Tapi yang membedakan kita adalah iman dan takwa. Kalau Mbak Lia? Kalau dari aku ya, perempuan lagi nih. Lanjutin apa yang kita suka. Terus juga ya pokoknya
lihat ke depan lah, karena hidup itu sementara kan, dan perempuan adalah awal dari peradaban gitu kan. Betul banget. Bagus banget kalian sih awal peradaban. Jadi kita harus bisa memperbaiki diri kita untuk peradaban gitu. Mantap, betul banget. Mungkin itu sih. Karena peradaban itu hadir dari perempuan-perempuan yang hebat, dilahirkan oleh perempuan-perempuan yang hebat. Makanya kita harus terus belajar meng-create something yang memang belum pernah kita produksi. Kita harus produktif sih, jangan hanya sibuk gitu ya enggak. Jangan hanya sibuk tapi kita harus produktif. Perempuan itu nggak harus mesti cantik ya, tapi harus pintar juga. Iya baru Mbak Mesya ada lagi? Sebenarnya memetik dari kata cantik ya. Cantik itu relatif. Yes, benar. Tapi yang berbeda itu adalah menarik. Gimana caranya kita menjadi menarik dengan ilmu dan juga pengalaman yang kita dapat oleh perempuan tuh. Jadi jangan jadikan keterbatasan yang kata orang-orang itu membuat kita tidak menjadi orang-orang yang berpotensi. Standarisasi orang-orang tentang perempuan, yang perempuan harus cantik, perempuan harus putih, perempuan harus tinggi itu kan ya nanti itu jadi pembahasan beda lagi. Intinya yang penting dimanapun kalian berada, tetaplah mencari ilmu, tetaplah memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Itu gak cuma di organisasi yang sedang kita jalani, dimanapun, di masyarakat, dan di segala lini manapun. Oke sih, cukup. Ada lagi Mbak? Perempuan itu berharga ya. Iya, perempuan Jadi itu berharga. benar-benar kita harus jaga diri kita, terus pokoknya kita harus lihat ke depan, jangan senang-senang di apa masa remaja Masa atau muda. pokoknya hal-hal yang sementara lah, karena hidup ini cuma satu kali gitu. Iya, balik lagi. Kalau 2 kali nanti mati suri. 2 kali mati suri. Nanti kita nggak selesai nih. Ada lagi Mbak? Ada lagi. Cukup sih ya, ini sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk yang melihat dan mendengarkan. Closingnya gimana nih? Kalau misalkan ada kritik atau saran juga nggak apa-apa, teman-teman. Satu lagi guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. and share. Jangan lupa share juga, share ke yang lain. Semoga dengan kalian men-share juga kalian mendapat pahala-pahala ya. Ya enggak? Ya, oke. Oke, cukup sekian. Bye bye. Assalamualaikum.